Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Yang akan kita bahas adalah triple Pythagoras. Oke, kita mulai dari pengertian triple Pythagoras. Seperti apa pengertiannya? Nah, ini dia. Triple Pythagoras adalah kelompok 3 bilangan positif yang memenuhi kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat 2 bilangan lainnya. Berarti, kalau ada 3 buah bilangan dengan ketentuan bahwa kuadrat bilangan yang terbesar sama dengan jumlah kuadrat bilangan yang lainnya, maka ketiga bilangan itu dinamakan triple Pythagoras. Seperti apa contoh dari triple Pythagoras? Contohnya misalnya seperti ini. Kalau saya punya bilangan misalnya 6, 10, dan 8. Coba kita kuadratkan bilangan yang terbesarnya, berarti 10 kuadrat. Hasilnya adalah 100. Kemudian jumlahkan sambil kuadratkan bilangan yang lainnya. Jumlah kuadrat dari bilangan yang lainnya berarti 6 kuadrat tambah 8 kuadrat, jadinya 36 ditambah 64, ini juga 100. Nah, karena bilangan terbesar saya kuadratkan hasilnya sama dengan jumlah kuadrat dari bilangan yang lainnya. Ini kan sama-sama 100. Ini 100, ini juga 100. Nah, apa kesimpulannya? Ternyata bilangan 6, 10, 8 merupakan triple Pythagoras. Triple Pythagoras. Nah, seperti apa contoh yang lainnya? Coba kita lihat contoh yang lainnya. Nah, ada banyak contoh ini. Yang ini. Oke. Di antara kelompok bilangan berikut, manakah yang membentuk triple Pythagoras? Kalau 3, 4, 5, apakah membentuk triple Pythagoras? Coba kita kuadratkan bilangan yang terbesar. Berarti 5 kuadrat. Ini hasilnya 25, 5 kali 5. Kemudian 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Berarti 16 ditambah 9 hasilnya 25. Ternyata 5 kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Hasilnya sama-sama 25, sehingga bagian A ini merupakan triple Pythagoras. Coba kita lihat pada bagian B. Kita jumlahkan bilangan yang terbesarnya, yaitu 6. 6 kuadrat yaitu 6 kali 6 sama dengan 36. Nah, kemudian 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Kita kuadratkan, kemudian jumlahkan bilangan yang lainnya, berarti 16 ditambah 25. Ini hasilnya 41. Ternyata bilangan terbesar saya kuadratkan, hasilnya tidak sama dengan jumlah kuadrat bilangan yang lainnya. Di mana ini 36 dan ini 41. Berarti bagian B ini bukan triple Pythagoras. Jadi adik-adik,
bisa tahu yang mana yang merupakan triple Pythagoras dan yang mana yang bukan contoh triple Pythagoras. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan triple Pythagoras? Apakah cuma dikerang begitu saja atau ada cara lainnya? Nah, caranya bisa mengikuti cara seperti ini. Kita buat sembarang bilangan, tentunya misalnya ada bilangan P dan ada bilangan Q. Dengan ketentuan bilangan P lebih besar dari bilangan Q. Misalnya saya pilih Q1 berarti P-nya 2. Q1 P-nya 3. Gitu ya. Ingat ketentuannya P lebih besar daripada Q. Nah, 3 lebih besar dari 2, 4 lebih besar dari 1, 4 lebih besar dari 2, 4 lebih besar dari 3. Jangan sama. Misalnya P2, Q2 jangan ya. Harus di sini lebih besar, di sini yang lebih kecil. Setelah kita dapatkan, kita coba lakukan operasi. Misalnya kita copy dulu yang ini. Copy. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, kita misalnya berawal dari bilangan 2 dan bilangan 1. Kita ikuti judul tabel ini. P kuadrat tambah Q kuadrat berarti 2 kuadrat tambah 1 kuadrat berarti hasilnya 5. P kuadrat kurang Q kuadrat berarti 3. Kemudian 2 kali P kali Q hasilnya 4. Hasilnya inilah berarti 5, 3, 4 yang merupakan triple Pythagoras. Nah, coba kita lihat pada bilangan apabila P-nya 3 dan Q-nya 2. Berarti kita ikuti judul ini. Berarti 3 kuadrat tambah Q kuadrat hasilnya 13. Kemudian 3 kuadrat kurang Q kuadrat. Tidak muat kalau saya tulis. 3 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. Berarti 9 dikurangi 4 hasilnya 5. Kemudian 2 kali 3, 2 kali P kali Q, 2 kali 3 kali 2. Berapa itu? 6 kali 2, 12. Nah, 12 ya. Kemudian, ya ini sudah jelas hubungannya ya. Nggak usah lagi di tes, sudah pasti. 13 kuadrat berapa ini? 169. Apakah benar 13 kuadrat sama dengan 5 kuadrat tambah 12 kuadrat? 13 kuadrat kan sama dengan 169. Kemudian ini 5 kali 5, 25. Kemudian 12 kali 12. Ini 12 ya. 144, 144 tambah 25, 169 pas ya. Jadi kita ambil 13, 5, dan 12. 13, 5, dan 12. Inilah merupakan triple Pythagoras. Dan kita akan lanjutkan. Kita isi di sini, kita isi di sini, dan kita isi di sini. Bilangan inilah yang akan menjadi triple Pythagoras. Nah, jadi untuk mendapatkan bilangan triple Pythagoras seperti ini caranya. Kemudian hampir saya lupa. Kalau kita sudah dapatkan bilangan triple Pythagoras, maka kelipatannya juga merupakan triple Pythagoras. Misalnya begini. 5, 3, dan 4 ini kan merupakan triple Pythagoras. 5, 3, dan 4. Coba kita lipatkan. Misalnya kita perkalikan dengan misalnya 4. Semua bilangan ini kita perkalikan dengan 4. Berarti 4 kali 5, 20. 3 kali 4, 12.
4 kali 4, 16. Ini juga merupakan triple Pythagoras. Ya, jadi kalau kita sudah dapatkan triple Pythagoras, maka kelipatannya juga merupakan triple Pythagoras. Oke, cukup di sini dulu pembahasan kita. Nanti kita akan bahas pada pembahasan berikutnya.